Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right, bagian ke-86-nya di season 4 kali ini. Oke, dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Kemudian Guman mulai menyerang Sima dan para bawahannya dengan amukan barbarnya. Tapi terlihat Sima berhasil menghindari serangan tersebut. Sima juga mengeluarkan tekniknya, yaitu pedang bayangan untuk menyerang Guman. Akan tetapi Guman dengan tubuh emas tidak terkalahkannya, tidak tembus oleh pedang bayangan yang dilancarkan oleh Sima Changtian. Bahkan dengan pedang besar yang dikeluarkan oleh Sima Changtian berhasil ditangkis oleh Guman. Begitupun dengan pedang yang lainnya yang menyerang secara bersamaan tidak mempan kepada Guman. Guman mengatakan pedang bayangan Sima memang memiliki kecepatan tinggi dan frekuensi tinggi, tapi bahkan tidak bisa menembus tubuh emas tidak terkalahkannya. Lantas Guman menyuruh para bawahan Sima Changtian untuk menyerang bersama. Terlihat dua wanita dari tim Changtian mengeluarkan teknik rampasan jiwa. Terlihatlah ada avatar roh seperti malaikat pencabut nyawa. Dua makhluk itu pun langsung menyerang Guman. Guman langsung bereaksi dengan menyerang balik. Akan tetapi ternyata makhluk itu bisa tembus. Hingga akhirnya Guman pun ditangkap oleh dua makhluk rampasan jiwa itu. Di sisi lain, Sima Changtian menegaskan ia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Kemudian ia bersama dua bawahannya menyerang Guman secara bersamaan, yaitu dengan pedang mereka. Ditambah Sima Changtian juga menggunakan pedang bayangannya kembali untuk menyerang Guman. Tapi ternyata itu percuma saja dikarenakan tidak mempan kepada Guman. Saat itu Guman lupa memberitahu Sima Changtian bahwa tubuh emas tidak terkalahkannya, hanya bisa ditembus dengan senjata berat. Sedangkan pedang ringan Sima dan para bawahannya itu seperti menggaruk rasa gatal saja. Terlihat Guman bersiap-siap meledakkan kekuatannya, dan ia pun berhasil menyingkirkan dua makhluk rampasan jiwa tersebut, yaitu yang menangkap dirinya. Melihat hal tersebut, Sima dan para bawahannya pun mundur ke belakang. Sementara Guman mengatakan hanya berdiri di sana begitu saja. Berpindah di luar arena, tim lain yang melihat pertarungan Guman dengan tim Sima Changtian, salah satu dari mereka mengatakan, selama 3 detik Guman melawan banyak orang sekaligus, bahkan dapat bertahan dan tidak terluka. Dan Guman adalah seorang iblis. Sedangkan di sisi Chuyun, ia mengatakan ini adalah kekuatan dari bakat roh bela diri surgawi dari Guman. Kembali kepada Guman, ia mengatakan merampas jiwa dan mencuri jiwa memang sangat kuat, akan tetapi tim Changtian tidak akan punya kesempatan kedua kalinya. Kemudian Guman langsung berlari dan bersiap menyerang dua wanita dari tim Changtian. Terlihat Guman berhasil mementalkan dua wanita itu, lalu menggunakan teknik injakan barbarnya untuk menyerang dua wanita tersebut, dan berhasil mengalahkan mereka berdua. Setelah itu Guman menantang agar Sima dan dua bawahannya maju bersama untuk melawan dirinya. Dan ia ingin lihat apakah mereka bisa menembus tubuh emas tidak terkalahkannya. Mendengar hal itu, Sima pun langsung menyerang Guman bersama dua para bawahannya. Akan tetapi dengan begitu banyak serangan pun tidak berhasil menembus sedikit pun dari tubuh emas tidak terkalahkan milik Guman. Kemudian Guman menantang agar mereka maju kembali untuk bertarung dengannya. Terlihat Guman langsung menyerang kembali dengan amukan barbarnya disertai dengan tebasan pedangnya. Ditambah lagi ia juga menggunakan injakan barbarnya untuk menyerang.
Hingga akhirnya ia pun berhasil mengalahkan dua bawahan dari Sima Changtian. Dan sekarang hanya Sima Changtian yang tersisa. Kemudian Guman dan Sima Changtian saling menyerang satu sama lain. Terjadilah bentrokan kekuatan pedang juga di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya Sima terpental karena bentrokan pedang tersebut, dan tampaknya ia sangat kewalahan menghadapi Guman. Lalu Guman terus menyerang Sima dengan serangan pedangnya yang membuat Sima hanya bisa bertahan dari serangan Guman. Ketika Guman memiliki kesempatan, ia pun langsung melancarkan pukulannya kepada Sima dan berhasil mementahkan Sima cukup jauh. Meski begitu, Sima Changtian tetap tidak akan menyerah. Ia pun melancarkan teknik tebasan pedang cahaya dan bayangan, lalu bersiap menyerang Guman. Sementara Guman bersiap dengan tebasan pembuka langit. Kemudian terjadilah bentrokan kekuatan di antara mereka berdua. Tim lain yang melihat hal tersebut di luar arena, mereka pun sangat terkejut, yaitu dengan pertempuran ini. Kembali kepada Guman, terlihat ia berhasil mengalahkan Sima Changtian. Ditambah lagi saat itu Sima menunduk karena kalah terkena tebasan pedang dari Guman. Salah satu dari tim lain pun terkejut. Ternyata Guman berhasil mengalahkan Sima dan menjadi orang pertama di Akademi Jiu Xiao yang melakukannya. Ditambah lagi Guman melakukannya sendirian. Setelah Guman keluar dari arena pertempuran, para murid mengatakan untuk pertama kalinya Guman membawa tim Liu Yun meraih gelar juara. Mereka pun langsung mengerumuni Guman dan menawarkan masuk tim mereka, dan kapten mereka bersedia membayar 10 juta batu roh agar Guman bergabung dengan tim mereka. Bahkan kapten mereka rela memberikan jabatan kapten. Akan tetapi Guman tidak merespon ajakan mereka. Diperlihatkanlah ternyata Guman langsung menemui Cuyun. Ia pun langsung menunduk di hadapan Cuyun. Ia mengatakan Cuyun adalah guru yang paling ia hormati karena pernah mengatakan kepada dirinya, jika ia terlalu bergantung pada tubuh emas tidak terkalahkan, maka ia pasti akan terbatas pada apa yang ia capai dalam hidup ini. Jadi ia bersumpah untuk tidak membuka segelnya sampai ia berada dalam situasi hidup dan mati. Mendengar itu, Cuyun bilang tidak heran Guman begitu ngotot, tapi ia tidak menyalahkan Guman. Kemudian Guman memberi hormat dan menunduk kepada Cuyun, sekaligus meminta agar ia menjadi bawahan atau budak Cuyun karena ia akan mengikuti Cuyun selamanya. Cuyun terkejut. Guman baru saja menciptakan sebuah legenda dan menjadi nomor 1 di peringkat surgawi. Mengapa harus menjadi bawahan atau budak Cuyun dan juga melayani Cuyun? Jika Guman ingin menjadi pengikut, maka jadilah teman saja. Tidak usah menjadi bawahan atau budak, ucap Cuyun. Namun Guman bersikeras ia harus menjadi bawahan Cuyun. Jika tidak, ia masih berada di bawah sumpah. Selain itu agar ia tidak menentang dan melanggar perintah dari Cuyun. Bukankah Cuyun mengatakan bukan bentuk yang penting, tetapi hati yang terpenting? Mendengar itu Cuyun membantu Guman berdiri sembari mengatakan, karena Guman percaya kepadanya, maka mulai sekarang Guman akan berada di sisi Cuyun. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right part ke-86-nya di season 4 kali ini. Dan untuk selanjutnya akan diupdate setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.